Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dun Sana, kali ini saya mau bikin video yang beda. Bukan beda ya, mungkin pribadi saya yang biasanya bikin video dari Muaro Ai, yang startnya dari pesisir selatan menuju Kampung Binuang. Itu udah banyak kan. Nah, sekarang saya mau coba dari Kota Padang nih sampai ke Kampung Binuang. Jadi nanti rute kita dari Kota Padang naik ke Setinjau Lawi, ya kan, Lubuk Lasiah, lalu kita belok kanan jalur ke Solo Selatan, oke, ke Kebun Teh. Nah ya, sekarang saya start pukul 6:30. Hari masih pagi, masih dingin juga. Kota Padang mungkin agak panas ya kalau siang, bahkan panas banget. Tapi kalau pukul 6:30 ini, ya, kalau masih pagi ya masih sejuk lah ya. Kita naik nanti ke Setinjau Lawi. By the way, saya handle nih kameranya. Oke, kameranya saya handle, saya pegang sebelah tangan, jadi mungkin nggak semua saya rekam karena mengingat juga keselamatan tentunya. Bahkan ini nggak boleh sebenarnya, mohon maaf banget karena saya lupa bawa neck mountingnya. Oke, yang biasa saya gunakan di leher itu. Nah, kali ini kita udah sampai di depan gerbangnya PT Semen Padang. Sekarang kita lanjut ke atas, kita udah sampai di Indarung ini, ya. Indarung, ya tandainya gampang aja, cari aja perbukitan yang udah habis. Nah itu biasanya udah nyampe di Indarung. Tuh, sebelah kanan kita perbukitan kapur yang udah blondos ya, udah gundul. Ya mudah-mudahan selamat aja sih ya, mudah-mudahan nggak dapat debunya doang. Walaupun Semen Padang harganya lumayan. Oke, kita lanjut ke Setinjau Lawi. Kita lewat dari Indarung terus ke atas. Saya nggak tahu nih, saya lupa nih namanya di mana, daerah apa ini. Ini peninggalan Belanda sebelah kiri saya. Itu peninggalan Belanda, saluran irigasi. Peninggalan Belanda sampai sekarang masih kokoh. Kenapa? Karena terjamin menggunakan produk asli, ya. Semennya asli, batunya asli, tukangnya masih asli. Kalau sekarang udah banyak potongan bahkan ya. Mungkin proyeknya baru 5 tahun udah hancur, udah kacau. Biasalah Indonesia men, ya. Kita nggak bahas itu. Kita lanjut jalan, sekarang udah kerasa sejuk banget, ya, udah kerasa sejuk. Sebentar lagi kita akan menanjak tanjakan Setinjau Lawi yang viral. Kebetulan aja saya nggak bisa handle sampai sana, mengingat keselamatan diri saya sendiri ya, dan orang lain tentunya. Karena dalam berkendara ini tidak hanya merugikan orang lain kalau kita lalai, tapi juga bisa merugikan diri sendiri pastinya, ya kan? Oke, saya udah sampai aja nih di Lubuk Lasiah. Saya langsung makan sate karena belum sarapan. Masih lapar juga. Oke, kita makan dulu lah. Dinginnya jangan ditanya lah. Untung saya pakai jaket ditambah dengan mantel di luar. Jadi dinginnya agak kurang kerasa gitu. Masih hangat kalau saya mah. Sebenarnya jujur aja, ini kalau pagi di sini jangan ditanya dinginnya. Ini udah masuk daerah Solo, Kabupaten Solo ya. Oke, kita lanjut. Ini belok kanan nih. Belok kanan ke Kebun Teh. Kalau lurus kita ke Tugu Ayam. Kita ambil ke Kebun Teh. Kita lanjut ke atas. Kurang lebih 15 km kalau nggak salah ya. Kita ke atas. Nah, sekarang mataharinya udah mulai keluar ya. Cahaya paginya. Sunrise-nya luar biasa. Beautiful banget. Oke. Kita walaupun mataharinya udah mulai menampakkan cahayanya, untuk dingin di sini, apalagi kalau pagi ya. Kalau masih pagi itu jangan ditanya. Kalau nggak pakai jaket, US lah. Selamat menikmati aja kedinginan, oke? Jadi kalau di sini saya memang udah prepare banget, saya udah siap-siap banget. Saya pakai jaket dilapisi dengan jas hujan. Saya pakai itu, ya. Jadi jas hujan yang plastiknya yang bagus, yang kualitasnya bagus, yang harganya mungkin 100 ribuan. Nah itu udah sangat membantu sekali, ya. Tolong disiapkan itu. Kalau enggak, selamat menikmati dingin, itu aja sih. Kalau memang kuatnya nggak apa-apa. Ya, banyak kan kalau darah muda masih oke kan, masih kuat. Sebenarnya saya masih bisa tahan, tapi khawatirnya nanti kebablasan jadi demam, nggak enak kan. Oke, kita lanjut aja nih. Kita udah nyampe di Kebun Teh pertama ini. Ya, kita nyampe di Kebun Teh dan ini salah satu kebun teh yang banyak dikunjungi. Bahkan di sini juga banyak berdiri rumah makan dan kafe-kafe baru serta penginapan-penginapan yang baru. Memang menawarkan pemandangan dan view yang luar biasa bagus. Tapi kalau seandainya diganggu dengan bangunan-bangunan baru, sebenarnya juga merusak panorama yang udah bagus ya sebenarnya. Ya oke lah, udah banyak kita ngalor ngidul ngomongnya. Yang penting kita nikmatin aja nih pemandangan pagi yang indah. Bagi kawan-kawan yang mau kesini, kalau bisa ya pagi-pagi. Karena memang aktivitas pagi itu memberikan energi yang luar biasa. Bahkan
rahmat pagi itu yang diberikan oleh Allah itu luar biasa banget. Waktu pagi itu waktunya rezeki, waktunya happy, waktunya waktunya main-main lah. Waktunya bekerja juga pagi sebenarnya. Oke, aktivitas pagi ini luar biasa dan menyenangkan sekali. Serius, ini pemandangannya bagus banget. Mungkin kalau dilihat sama kamera di sini mungkin kurang dapet ya, karena memang tidak semuanya bisa ditampilkan oleh kamera. Ini serius, ini feel-nya beda banget, vibe-nya beda banget, serius. Ini kalau bisa kawan-kawan yang mau datang ke sini usahakan pagi-pagi. Asal dulu waktu kita masih hobi atau masih hunting landscape, saya biasanya memang ngejarnya sesudah subuh. Karena waktu terbaik itu golden hour-nya itu adalah waktu setelah subuh dan waktu maghrib, luar biasa banget. Oke, kita udah mau nyampe nih di simpang Tanjung dan Ampe. Oke, ini tanda ini simpangnya. Ini kita udah mau nyampe, nah itu dia. Kita udah sampai di simpang Tanjung dan Ampe. Kita belok kanan. Oke, kita belok kanan. Kita belok kanan kurang lebih sampai ke Binuang itu kurang lebih ya 20 km. Ya, kita melewati jalan aspal sekitar 17 km. Ya, 17 sampai 19 km. Ini kurang lebih kira-kira aja nih. Saya karena memang nggak lihat datanya secara utuh. Sedangkan yang belum di aspal itu sekitar 5,8 km. Ya. Nah, itu dia. Ini bagus banget. Masya Allah. Kiri kanan, lihat saja banyak pohon bawang, ya, banyak sayuran, banyak cabai, ya. Memang indah banget. Ini salah satu daerah yang bagus, destinasi wisata alam yang bagus. Bahkan cuma perkampungan doang karena memang dingin dan sejuk lah istilahnya. Kalau bagi orang sini mungkin sejuk ya. Kalau bagi kita baru pendatang itu dingin. Kalau bagi saya pribadi memang dingin gitu. Nah, itu dia pemandangan di depan kita, luar biasa banget, indah banget ya. Aktivitas pagi di sini berjalan dengan bagus, dengan baik. Manusianya udah aktif pagi-pagi karena memang di sini kebanyakan petani ya. Petani itu memang mengejar waktu pagi karena masih sejuk, masih semangat, masih kuat gitu waktu pagi. Kalau udah siang biasanya udah terik kan, udah panas. Jadi kebanyakan memang aktivitasnya pagi kalau para petani. Nah, masalahnya generasi kita kebanyakan paginya udah tidur. Bukan udah tidur tapi masih tidur. Bahkan ada yang baru tidur itu waktu subuh. Kebanyakan sekarang kayak gitu. Karena itulah itu perlunya kita waspada dan was-was dengan generasi selanjutnya. Nah, ini dia. Luar biasa banget, kabut paginya itu nggak bisa, aduh. Embun paginya kerasa banget di wajah. Serius, buka helm, ya. Buka kaca helm, ya. Itu kerasa banget di wajah nyentuhnya. Sejuk sekali. Udara di sini juga segar, ya. Segar sekali karena ini pegunungan. Jadi kawan-kawan di sini pasti yang mau coba kalau bisa pakai motor, enak banget, serius. Kalau pakai mobil bisa sebenarnya, bisa banget. Bahkan ya. Hanya saja nanti pas nyampe di mana ya? Kalau mau turun atau lanjut ke Morowali ya, itu memang butuh keberanian juga karena itu turunannya lumayan panjang. Pertama perturunan itu di Kayu Duo. Kayu Duo itu udah viral, udah terkenal banget. Bahkan dulu awal-awal itu banyak, tanda kutip ya, banyak memakan korban Kayu Duo. Nah, untuk sekarang mungkin udah agak bagus ya. Udah mudah dilewati kalau tidak hujan. Kalau hujan ya tetap aja sulit. Bahkan bagi orang yang udah sering di sana itu juga pernah mengalami jatuh. Untuk saya sendiri ya, untuk saya pribadi itu udah 2 kali jatuh di sana dengan motor yang beda-beda ya. Pertama saya pakai Vario, sekarang saya pakai NMAX. Ya kebetulan Varionya rusak guys. Ya biasalah karena motor yang sering dibawa, apalagi Matic itu paling sensitif banget. Bahkan gara-gara telat aja ganti oli bisa kena piston, bisa kena mesin. Untuk Matic usahakan ganti oli sekali sebulan ya, sekali sebulan. Apalagi sekarang ini banyak oli palsu. Nah ini bahayanya. Memang nggak benar juga sih. Nggak ada benernya sebenarnya itu, bukan nggak bener juga ya, tapi
ini benar-benar kurang ajar sebenarnya. Karena gara-gara oli kita harus bongkar mesin yang biayanya jutaan. Ya rata-rata di atas 1 juta lah. Untuk Matic itu saya aja saya aja itu harus ganti piston, harus lemer blok juga, ganti stang seher, ganti laharnya juga. Aduh, banyak dan ribet banget serius. Jadi usahakan ganti oli 1 kali sebulan, sekali sebulan, ya. Paling telat ya 2 bulan sekali lah. Dan usahakan cari oli yang original, jangan sampai salah pilih oli. Kalau bisa belinya di showroom nggak apa-apa, atau mungkin di bengkel-bengkel besar yang terpercaya, yang resmi. Usahakan, karena memang banyak yang bengkel-bengkel kecil yang nakal. Jujur aja memang ribet banget serius. Memang udah nggak bener sebenarnya. Ya, usahakan itu diperhatikan. Oke, kita lanjut. Ini segar sekali, kiri kanan pepohonan hijau, terik matahari dari belakang. Sempurna banget serius. Dan ini masih saya handle pakai tangan ya. Ini saya masih pegang sebelah tangan. Sebenarnya nggak nyaman, bener-bener nggak nyaman serius. Tapi karena ini udah terlanjur ngerekam, udah terlanjur dokumentasi, akhirnya saya beranikan, saya pelan-pelan aja nih. Kebetulan kosong, jadi sesekali saya kenceng. Ya. Oke, kita udah masuk ke daerah Sariak Bayang. Jadi ini jalan Sariak Bayang. Nanti kita terus sampai ke Kampung Binuang. Nah, pemandangan kiri kanan bisa dilihat hijau, pepohonan, dan sekarang udah banyak yang buka lahan juga, ya. Udah banyak yang buka lahan untuk pertanian, untuk kebun. Ada pertanian cabai, dan rata-rata memang pertaniannya yang isi kebunnya itu bawang, karena harga bawang lumayan ya. Sedangkan cabai juga lumayan, tapi perawatan cabai mungkin 11-12 lah dengan bawang. Hanya saja harga bawang mungkin agak stabil sedikit. Oke. Batuk. Sekarang sudah pukul 7.45. Ya, kalau di motor saya itu 7.48. Ya, sebentar lagi udah mau pukul 8 ya, 8 pagi. Nah, kalau seandainya kita sampai di Puncak Binuang pada pukul 8 pagi, berarti perjalanan saya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Dengan durasi 1,5 jam itu kecepatannya kurang lebih ya, tadi kan bisa lihat 40 sampai 70 km saja. Kalau seandainya digas lagi, ya nggak nyantui kayak saya kan harus ngerekam video juga, saya harus perhatikan jalan juga, ya kan. Saya sesekali juga nggak megang HP sebenarnya. Saya juga di Setinjau Lawi saya usahakan nggak megang HP karena memang berbahaya juga, cukup beresiko. Jadi saya coba pegang di beberapa tempat yang saya rekam ini. Oke, mungkin lebih cepat lagi ya, bisa lebih cepat lagi, bisa jadi mungkin cuma 1 jam 10 menit atau 1/4 jam sampai ke Puncak Binuang dari Kota Padang. Kalau titik start saya sebenarnya dari Piai Tanah Sirah. Oke, mungkin kalau di tengah kota memang 1,5 jam lah ya, 1,5 jam. Kalau dari pesisir selatan dari Pasar Baru ke Puncak Binuang juga membutuhkan waktu 1,5 jam dari Pasar Baru ke Puncak Binuang, kurang lebih 1,5 jam. Itu dengan kecepatan yang sama. Kalau dicepatkan lagi mungkin juga bisa lebih cepat. Ya, oke kawan-kawan. Nah, itu dia. Kita masih menikmati cuaca pagi. Sebentar lagi sebenarnya kita mau turunin di Bukit Kapau. Saya nggak bisa handle. Mohon maaf. Karena Bukit Kapau kalau saya handle sebelah tangan, nanti khawatirnya ya memang remnya cuma pakai 1. Nah, berhubung saya pakai rem cakram dua-duanya, saya khawatir loss. Kalau loss, aduh, saya minta ampun dah. Saya minta maaf banget, saya nggak bisa ngerekam itu. Cukup beresiko, cukup berbahaya, jadi saya nggak rekam. Saya cuma rekam bagian-bagian yang mungkin bisa saya handle 1 tangan. Oke, kita terus lanjut. Memang nikmat banget kalau lewatin ini di pagi hari. Terlebih dengan pemandangan panorama alam di sini itu luar biasa banget ya. Ya, karena memang ini belum dilalui oleh kendaraan umum. Dalam artian ini memang masih jalanan yang dituju ya, masih untuk tujuan tertentu. Jadi saya sepi, jarang sekali bertemu dengan pengendara lain. Saya nikmati aja perjalanannya. Kita udah sampai di Sariak Bayang. Sebentar lagi kita akan memasuki Kampung Sariak Bayang dan sekaligus
penghujung aspal. Jadi penghujung aspal ini ada terletak di perbatasan antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solo. Nah, untuk daerah Solo sendiri itu udah lama selesai. Bahkan pengerjaan terakhirnya sekitar 2 tahun yang lalu. Penyelesaian dari pengaspalan di Kabupaten Solo. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan masih beragam karena memang daerahnya yang lebih mungkin ya, lebih ekstrim. Karena perbukitannya terlalu rapat, terlalu curam juga untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, sebelah kiri saya ini adalah Kampung Sarik Bayang, kawan-kawan. Pada video-video selanjutnya, maksud saya video sebelumnya, itu saya sudah banyak menampilkan Kampung Sarik Bayang. Nah, Kampung Sarik Bayang ini terletak di antara 2 bukit perbukitan dan di tengah-tengahnya dibelah oleh Batang Bayang. Ya, sebuah kali atau aliran air yaitu yang bernama Batang Bayang, kawan-kawan. Nah, sekarang kita udah memasuki Kampung Binuang. Ini Kampung Binuang yang sudah mulai banyak penghuninya. Kebetulan Kampung Binuang inilah yang paling banyak pulang kampung. Ya, warga Kampung Binuang yang dahulu dikirim atau disebar ke daerah Sindang, daerah Lunang Silaut, dan juga Limbodata di Alahan Panjang, itu sekarang sudah banyak yang pulang kampung. Karena memang akses ke sini sudah mulai bagus, sudah baik, sudah banyak, sudah rame. Nah, mungkin karena itulah masyarakat di sini, penduduk di sini mulai kembali bertani dan berkebun dan mengembangkan kembali yaitu tumpak-tumpak mereka, tanah-tanah ulayat mereka yang dulu sempat mereka tinggalkan. Sekarang sudah banyak para penghuninya, bahkan di sini itu sudah banyak yang bertani. Ada yang petani kacang, ada yang jagung, ada yang komoditinya berupa bawang dan juga cabai. Di sini komoditas yang banyak yaitu salah satunya apa ya? Kulit manis kalau nggak salah. Ya, di sini komoditasnya kulit manis. Tapi sekarang sudah dikembangkan lagi karena memang penduduknya sudah kembali. Jadi sudah banyak varietas-varietas baru yang dikembangkan di sini. Dan mulai para penduduk di sini aktif kembali. Ya, di sini ada tumpak kaum Tanjung kalau tidak salah. Dan banyak sebaran-sebaran lainnya yang mungkin akan kembali dihuni oleh penduduk yang sempat dahulu dikirim ke daerah yang telah saya sebutkan tadi pada era kepemimpinan Bapak Begamawan Fauzi. Oke, kita udah sampai di puncak Binuang. Ini panorama Binuang kalau saya nyebutnya karena memang panoramanya bagus sekali selingkungan ini. Kurang lebih 200 derajat ya. 180 derajat itu bagus banget ya. Kalau sebelah kanan kita ini ada bukit ya kan. Ini Arif dan tampaknya memang saya adalah penduduk atau bukan pendatang sebenarnya, tamu pertama yang sampai di sini. Oke. Sekarang udah pukul 8 pagi. Kurang lebih saya udah berkendara 1,5 jam. Kurang lebih ya 1,5 jam. Kalau kita lebih maksimal lagi mungkin lebih cepat lagi. Saya ya. paling rajin, Mungkin guys. butuh waktu 1 jam lebih sedikit lah. Sekitar 6:30 sampai jam 8. Itu setengah jam lewat Padang. Weh, koyo. Mantap. Mandi. Lasuh samparono lasuh. Maju na ya? Hah? Ke bawah? Iya. Tinju mana? Tinju mana? Siapa tuh? Oh, enggak lah. Cerah sekali alhamdulillah. Ya, oke. Sekarang memang sekarang tanggal 22. Nah, cuaca cerah alhamdulillah. Oke. Villa yang belum siap-siap. Si Arif yang selalu setia main di sini. Main tanah. Cuacanya alhamdulillah cerah sekali. Saya pakai mantel loh. Kalau enggak buat memang di apa namanya? Setinjau Lawi itu dingin banget. Jadi salah satu mensiasatinya ya pakai mantel. Pakai mantel, di dalamnya pakai jaket juga. Oke, clear dah. Kalau enggak mah, waduh, masya Allah lah dinginnya. Nah, jalannya habis
garuk sama itu kemarin sama ekskavatornya. Ini udah diambil ya, tanahnya udah digusur ke sini. Jadi memang pas-pas banget satu mobil lewat, ya kan? Pas satu mobil. Dan ini nanti dihabisin ya. Nanti update-nya lihat aja. Sebulan lagi mungkin udah habis ini. Sampai bersih dan ini jalannya lebar. Ya. Nah, tanahnya dibuang di sini nih. Nanti mungkin dibuang juga ke sini biar ngisi nih di sini. Ya kan? Nah, apa cing? Oh, kucingnya tuh. Oke. Nah, itu dia si Arif. Ekskavatornya belum jalan, belum ada yang kerja. Sekarang udah pukul 8 pagi. Nggak tahu kenapa. Mungkin agak telatan kali ya. Sekarang udah pukul 8 pagi. Belum ada yang kerja, belum ada kang proyeknya juga. Jadi kalau kita lihat Padang ke sini 1,5 jam. Ya, saya dari Tarusan ke Padang 1,5 jam juga. Kalau kita mau cepat juga mungkin bisa lebih cepat. Kalau kita pelan, ya kemarin saya sampai 2 jam malahan. Karena memang pelan-pelan aja, nggak kenceng. Mungkin ya kecepatan 40 lah sampai 60 km. Nah ini alhamdulillah cerah sekali. Nah itu, kita dari situ tuh. Kalau kita dari luar, dari Pasar Baru Bayang, kita dari situ tuh. Itu mungkin daerah Kubang, daerah Kapujan, daerah apa namanya itu, Kota Berapa, Talau, dan daerah Kapencong, Lubuk Gambi ya. Oh, nah daerah sekitaran itulah Kota Baru. Ya mungkin ya kemungkinan. Nah, sampai keluar, sampai ke Tanjung Durian ke situ, sampai Pasar Baru, sampai itu laut. Ya, kita masih di sini. Mungkin memang sampai sini aja videonya. Karena kalau ke bawah kan udah sering, ya kan. Ini khusus sampai ke sini aja. Nah, itu kawan-kawan di sana dimanapun berada. Nah, kurang lebih begitu ya informasinya. Bahwasanya kita dari Padang ke sini 1,5 jam. Kalau mau cepat bisa tadi mungkin. Karena saya bikin video, jadi saya butuh waktu 1,5 jam ke sini. Saya pelan-pelan aja, gak terlalu kencang, nggak juga pelan ya. Lumayan lah, kecepatan 50 sampai 70 tadi. Oke ya, kurang lebih 1,5 jam ke sini. Kita tarik aja garis besarnya 1,5 jam dari Padang ke Kampung Binuang. Oke. Nah ke bawah juga 1,5 jam. Maksud saya itu ke bawahnya, maksudnya dari sini ke Tarusan 1,5 jam. Oke, 1,5 jam ke Tarusan. Berarti kurang lebih 3 jam lah kalau kita pakai motor. Kalau saya coba sendiri ya 3 jam kurang lebih. Kalau mungkin macet-macet 3,5 jam. Ya, berdasarkan informasi yang dapat kurang lebih begitu ya. Jarak dari Pasar Baru ke Alahan Panjang tadi 124 km. Kalau dari Pasar Baru ke Alahan Panjang itu butuh waktu katanya, kalau datanya 3,5 jam. Kalau dari sini sebenarnya kalau saya coba malah ke Padang ke Alahan Panjang saya keliling itu 3,5 jam. Dari sini keliling 3,5 jam. Oke ya, itulah informasinya. Bagi kawan-kawan yang mau ke sini ya bawa mantel, bawa jaket itu lebih baik karena memang lumayan dingin. Kalau ke pagi-pagi mungkin nggak dingin lagi, jam-jam segini udah mulai sejuk. Nanti paling pukul 3, pukul 4 sore mungkin dingin. Nah itu dia up to date dari jalan Bayang menuju Alahan Panjang ya. Tapi tadi saya start dari Padang menuju Bayang. Oke, kalau mau lihat video yang dari sini ke bawah atau dari bawah ke atas itu udah banyak saya bikin video juga. Dan mungkin ini iseng juga tadi kebetulan kemarin saya kebetulan lagi di Padang. Jadi saya bikin videonya dari Padang ke sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih mantap.